Cerita dimulai di dekat kota mistis Kunlun di dekat pegunungan Himalaya yang sedingin es. Di gerbang kota, Moon Knight berlutut sambil berdoa kepada dewa pelindungnya Honshu, sambil menunggu kemunculan dari Iron Fist. Anda tahu saya tinggal di Manhattan kan? Iron Fist mendekatinya dengan riang, sambil menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk mendatanginya, daripada membiarkan semua alarm keamanan di sekitar gunung berbunyi. Dia tahu bagaimana Moon Knight memicu semua alarm secara sadar, dan bertanya apakah dia adalah Moon Knight. Moon Knight menjawab dengan samar dan Iron Fist terus berbicara dengan lantang, tidak menyadari betapa gentingnya keadaan yang akan segera terjadi. Moon Knight berdiri dari posisinya dan menyatakan bahwa dia mencari Iron Fist. Danny tetap tidak tahu tentang situasi tersebut. Dia tersenyum dan bertanya kepada Moon Knight, apakah dia butuh bantuan untuk mengalahkan beberapa orang jahat. Moon Knight menegaskan kembali bahwa dia mencari Iron Fist dan dia mulai menyerang Danny. Danny terkejut tetapi dia berhasil memblokir serangan pertama dan mendorong lagi Moon Knight. Apa-apaan ini? Moon Knight berkata bahwa dia sedang mencari Iron Fist. Danny mencengkeram leher Moon Knight dan menyuruhnya untuk berbicara. Tapi Moon Knight meninju wajahnya yang membuat Iron Fist bersiap dalam posisinya. Dia menggunakan berbagai teknik untuk menyerang Moon Knight, sambil mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya mendapatkan bantuan, jika ini adalah chapter tentang masalah kepribadian gandanya. Ketika dia menjatuhkan Moon Knight, bulan mulai bersinar terang dan itu membuatnya tertegun. Itu memberikan Moon Knight kesempatan untuk mendaratkan pukulannya, dan berkata bahwa dia tidak sedang dikendalikan, sambil terus menyerangnya dengan tinju Honshu. Iron Fist mengancam akan membunuhnya, tetapi dia mengabaikan perkataannya dan hanya melepas jimat angkah dari lehernya, dan menggunakannya untuk menyedot api The Immortal Dragon Kunlun dari tubuh Iron Fist. Di Sanctum Sanctorum di Greenwich Village, Dr. Strange sedang menahan gerombolan mumi undead. Dia mengagumi kebodohan mereka karena telah menyerangnya di rumahnya sendiri, dan berjanji untuk mengirim mereka ke doom mereka. Saat dia menahan mereka, dia mendengar jawaban yang mengatakan kepadanya, bahwa orang mati sudah dikutuk seperti halnya dia juga. Dia mengenali suara itu sebagai suara Mark Spector, dan dia bertanya apakah Mark kehilangan akalnya lagi karena si dewa bulan gila itu kembali. Moon Knight memberikan pukulan di dahi yang menjatuhkan Dr. Strange. Dia terkejut karena dia sadar telah dipukul oleh Iron Fist. Dia melihat Moon Knight berdiri dengan beberapa penyembah Honshu duduk bersila di sekelilingnya. Dr. Strange menatapnya dengan ngeri. Apakah kau baru saja memukulku dengan sepotong Iron Fist? Oh Mark, apa yang telah kau lakukan? Para penyembah Honshu itu lalu menyerang Dr. Strange dengan kekuatan mereka. Mark lalu menggunakan angkah untuk mengambil kekuatannya, dan memberitahunya bahwa di malam ini ada bulan super terbesar dalam sejuta tahun, dan dia tidak mungkin bisa melawannya jika mereka benar-benar berkelahi. Di tempat lain, Robbie Reyes terbangun dari tidurnya. Dia merasakan seperti dibakar dari dalam dan memuntahkan Ghost Rider. Dia merasa harus ke mobilnya untuk memulihkan keadaannya, akan tetapi mobilnya sudah tidak ada di tempatnya. Dan ternyata Moon Knight juga telah mencuri mobil Ghost Rider, dan dia merasa sangat menikmati hal tersebut. Moon Knight lalu mengumpulkan pasukan mumi untuk mengepung Wakanda. Black Panther menemuinya di luar kota dan Moon Knight menantangnya untuk berduel, agar tidak perlu ada orang lain yang harus jadi korban dalam pertempuran. Melihat ini adalah situasi yang sangat sulit, Black Panther menyerah dan dia memberitahu Moon Knight bahwa kekuatannya ada dalam darahnya, dan jika dia menginginkannya dia harus membawa dirinya juga. Thor yang mengetahui apa yang sudah terjadi di bumi dari Kapten Amerika, dia dengan segera pergi ke bumi, tapi saat Thor sedang dalam perjalanan, dia melihat Moon Knight sedang berdiri di bulan. Dia mendarat dan berkata pada Moon Knight bahwa serangan terhadap Avengers dan sekutu mereka sudah berakhir, dan dia menuntut agar Moon Knight mundur atau dia akan membasahi bulan ini dengan darahnya. Moon Knight tidak berkata apa-apa, dan Thor mengayunkan palunya dan melemparkannya ke arahnya. Saat palu itu menerjang ke arah Moon Knight, dia menegur Thor, dengan mengatakan bahwa meskipun dia telah menggunakan palu itu selama ratusan tahun, dia masih tidak tahu apa-apa tentang palu itu. Dia mengangkat tangannya dan menghentikan palu itu di depannya. Thor terkejut dan mencoba memanggil Mjolnir kembali kepadanya, tetapi palu itu tidak menanggapi perkataan Thor. Moon Knight lalu memberitahunya bahwa palu itu terbuat dari uru yang merupakan batu bulan, dan karena itu Mjolnir bisa berada di bawah kendalinya. Moon Knight lalu menggunakan Mjolnir untuk menyerang Thor berulang kali. Thor mengaum dan membual bahwa dia tidak membutuhkan palu untuk mengalahkan Moon Knight, tetapi Mark hanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kesempatan sekarang karena mereka sedang berada di bulan. Moon Knight terus mengendalikan Mjolnir untuk terus menghajar Thor, sampai membuat Thor terlempar keluar angkasa. Mengapa kau meninggalkanku? Saat Thor melayang di luar angkasa, Moon Knight memanggil banyak bulan dari galaksi yang berbeda, untuk menahan Thor di antara beban mereka. Dia lalu berbicara menggunakan berbagai kepribadiannya, karena telah mengalahkan dewa dan berhasil menyelesaikan misinya. Sebuah suara mengatakan bahwa itu mungkin tidak cukup. Dia tahu kalau dia belum memiliki kekuatan Black Panther dan juga Phoenix Force. Starbrain juga telah disembunyikan darinya, tetapi Mark berkata itu harus cukup. Suara itu mengiyakan perkataan Mark, dan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaan yang sebenarnya baru akan dimulai. Kemudian kita melihat Moon Knight bersujud kepada Dewa Bulan yaitu Honshu, yang menyetujui pekerjaannya dan mengatakan kepadanya, bahwa mereka sekarang bisa menyelamatkan dunia.